Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan PWI Jember Podcast. Masih bersama saya Sugeng Prayitno dan rekan saya Yakub Mulyono. Mulyono Yakub. Ya Mas Yakub, ini kan Jember punya event akbar ya. Rutin ini. Levelnya internasional. Rutin cuman karena pandemi kemarin sempat tertunda. Ya, tertunda beberapa tahun ya. Karena Itu pandemi ya, COVID. Jember Fashion Carnaval atau JFC. atau JFC. Nah, ini tentu merupakan event kebanggaan masyarakat Jember, khususnya tentunya karena ini eventnya skalanya sudah internasional, Ya. berarti segala persiapannya juga harus benar-benar matang. Persiapannya biasanya ini dari apa aja nih Mas? Yang jelas kan karena di catwalk-nya ya. Bahasa kerennya kan catwalk. Jalan kucing. Karena catwalk-nya ini menggunakan jalan umum atau jalan raya, pasti yang paling tanda kutip mungkin disibukkan ya. Arus lalu lintas ini ya kalau dari Pemkab Jember ya dari Dishub, kemudian dari kepolisian ya dari Satlantasnya. Berarti urusan jalan dan urusan jalan penataan kendaraan ini. Iya. Nah, ya karena itu kita hari ini mengundang dua narasumber yang sudah lagi fresh semua nih. Mungkin persiapan JFC juga. Persiapan ini bukan sebagai peserta. Ya, selamat siang Pak Agus Wijaya di sini sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah, Alamin. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Mas Kukun, Ibda Kukun. Jabatannya sebagai Kaurmintu Satlantas Polres Jember. Apa kabar Mas Kukun? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Sehat. Sudah dan ngopi ya. Tidak lupa selamat pagi. Nah, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau minum istilahnya siapa? Itu anggotanya yang salam uye gitu. Ya, Pak Agung ya. Pak Agung ya. Oke, mungkin yang pertama dulu nih untuk Mas Kukun. Mungkin seperti apa nih? Ini kan JFC hari apa nih? Hari Sabtu Minggu ya, 2 hari. Ya. 2 hari. Tanggal 7 kalau salah. 67 kayaknya. 67. Iya betul, 67 puncaknya tanggal 7. Berarti sudah tinggal berapa hari lagi? Beberapa hari, ya. Persiapannya nih seperti apa nih Mas Kukun untuk dari pihak kepolisian sendiri? Terutama pengaturan lalu lintasnya nanti itu. Betul sekali, yaitu dari Polres Jember terutama akan melibatkan kekuatan personil sesuai dengan kebutuhan, dan juga Polres Jember mempunyai kekuatan cadangan, yaitu kita mempunyai ton siaga untuk melakukan pengamanan atau kelancaran arus selama kegiatan ini. JFC ini. Iya, di ini. Ya, kita sudah melakukan langkah-langkah dengan Dinas Perhubungan, termasuk lewat rekayasa lalu lintas ya. Dengan Dinas Perhubungan juga kita melakukan sosialisasi untuk jalan-jalan alternatif yang mungkin guna mendapatkan kelancaran secara maksimal terutama dalam kegiatan ini. Juga implementasi tempat-tempat istirahat, rest area, serta mungkin yang perlu dipertimbangkan lagi oleh kita, nanti kita bicarakan lagi tentang kapasitas tempat parkir. Juga pemerintah daerah juga itu perlu juga kita memastikan tentang adanya kesediaan BBM terutama ya, BBM selama kegiatan ini, dan juga keamanan dari warga masyarakat baik pengunjung ataupun pengendara lain yang melewati wilayah kita. Begitu. Selain itu juga kemarin berdasarkan penyampaian dari Kasatlantas, kita akan membentuk tim urai. Tim urai atau tim pengendara roda 2 itu fungsinya untuk membaca kepadatan arus
di mana nanti tim URE itu bisa menyampaikan kepada sentral informasi kita untuk memerintahkan anggota yang terlibat dalam kegiatan pengamanan ini bergeser ke tempat yang perlu kehadiran anggota Polri ataupun teman-teman dari Dinas Perhubungan dan atau unsur pendukung lainnya. Demikian. Iya. Pak Sugeng. Berarti ada kira-kira berapa personil dari kepolisian sendiri ya yang rencana mau diterjunkan ini untuk pengamanan GFC ini? Untuk lalu lintasnya ya? Untuk lalu lintas saja ya. Lalu lintas. Untuk lalu lintas sekitar melibatkan kita sekitar 40 personil mungkin dari lalu lintas sendiri. Mungkin dibantu oleh dari teman-teman dari Sabara, Reskrim, Intel juga nanti akan dilibatkan juga. Itu rencana mau disebar ke berapa titik itu nanti Mas Guru? Di beberapa titik ya, karena ini nanti kita untuk penempatan personilnya kita akan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan. Kebetulan di sini ada Kepala Dinas Perhubungan Pak Agus ya. Nanti kita akan maksimalkan juga koordinasi kita, kerjasama kita, kolaborasi kita guna Jember aman, tertib dan Lancar ya. lancar. Seperti itu. Ya, untuk Pak Agus, ini untuk jalurnya itu sama ya, berarti seperti tahun-tahun sebelumnya atau ada beberapa perubahan atau seperti apa Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Yakub. Kita dari Dinas Perhubungan sudah koordinasi dengan jajaran dari Satlantas Polres Jember beberapa kali, tinggal satu kali lagi mungkin dalam minggu ini terakhir menuju puncak tanggal 6 dan 7 Agustus. Dari kegiatan 6-7 Agustus itu memang kita punya manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah kita sepakati dengan jajaran, yaitu dari titiknya yaitu di Jalan Sudarman sampai dengan di nanti kota Cinema Mall. Oh iya. Artinya itu yang hari pertama, yang hari keduanya itu nanti sampai dengan di Balai Serbaguna di Gor. Hari pertama maupun kedua ini memang kita buat manajemen rekayasa. Salah satunya mungkin kesempatan ini saya akan juga mensosialisasikan ke halayak ramai, ke masyarakat, pengguna jalan, khususnya yang berdampak langsung yang kena penutupan lokasi akan diadakan defile oleh dari GFC ini. Nah, salah satunya saya sampaikan memang ini permintaan dari kepala daerah untuk supaya tidak ada sama sekali roda 2 ataupun roda 4 sepanjang jalan yang nantinya akan digunakan defile GFC. Yang ada pun hanya khusus pejalan kaki bagi masyarakat. Jadi sepanjang jalan itu mulai dari alun-alun sampai Cinema Mall itu akan diperuntukkan pada pejalan kaki. Jadi kita prioritaskan bagi masyarakat Jember atau masyarakat dimanapun dan siapapun bisa menikmati itu dengan bebas dengan pejalan kaki. Dan khusus Ranmor, pemilik Ranmor roda 2, roda 4 nantinya kita himbau, kita harapkan untuk tidak dioperasikan terlebih dahulu pada jam-jam yang sudah kita sepakati digunakan pada tempat-tempat jalan itu. Jadi artinya kita mengharap dari sosialisasi ini bisa betul-betul dilaksanakan mulai dari Jalan Raya Sultan Agung sampai dengan Jalan Gajah Mada Cinema Mall. Jadi persimpangan jalan semua sudut kita tutup. Jadi untuk roda 2, roda 4 termasuk pemilik toko pun yang punya Ranmor roda 4, roda 2 supaya dimasukkan dulu lah ke garasinya masing-masing. Termasuk miliknya Pak Bupati ini, Pak. Iya. Jadi ring collection pun juga tanpa pengecualian kita minta. Kemarin kita sudah sosialisasi, anggota saya sudah memberikan surat kepada pemilik toko sepanjang Jalan Raya Sultan Agung, Gajah Mada, pemilik bank, kita berikan surat untuk kita minta untuk tidak dioperasikan pada jam-jam pada saat pelaksanaan defile. Berarti penutupan mulai di mana ya Pak? Mungkin lebih spesifik ya, nih, jadi Pak. kalau kita sosialisasikan saya bacakan di sini. Jadi mulai tanggal 6 Agustus itu jam 10 ya. untuk ruas jalan 10 siang ya. 10 siang. Tanggal 6 itu simpang 4 Arkopuro
untuk roda 4-nya, kemudian simpang 3 jalan teratai untuk roda 2. Kemudian yang ke simpang 3 Al-Huda, simpang 3 Kenanga untuk roda 2, simpang 3 Manggar atau Jalan Bungur untuk roda 4, kemudian simpang 3 Hos Cokro ke arah Jalan Raya Sultan Agung, kemudian simpang 4 SMP 2 Jember, simpang 3 Citarum BRI, Jalan Ahmad Yani halte Pemkab, kemudian Jalan Wijaya Kusuma dan Jalan Dahlia. Yang berikut Jalan Kartini atau Jalan Dewi Sartika. Ini mulai kita tutup mulai jam 10 untuk tanggal 6-nya. Kemudian yang berikut juga tanggal 6 Agustus jam 17. Jadi momennya memang tanggal 6 itu ada 2 momen, yaitu jam 10 dan jam 17. Yang tanggal 6 Agustus jam 17 itu untuk ruas jalan kita tutup Jalan Raya Sultan Agung di pos 90, kemudian simpang 4 SMP 2 Jember, simpang 3 Citarum BRI, Jalan Ahmad Yani halte Pemkab, kemudian Wijaya Kusuma Jalan Dahlia, dan Jalan Kartini Jalan Dewi Sartika. Jadi memang jalan-jalan tersebut kita harap mulai tanggal 6 jam 10 dan jam 17 kita tutup. Begitu Pak, itu tanggal 6-nya. Jadi aktivitasnya juga dihentikan sementara. Betul. Ya. Jadi kita mengharapkan ekonomi kerakyatan di sini dengan menggerakkan UMKM. Jadi toko-toko supaya paling tidak kalau dia mau buka ya silahkan. Tapi yang dari pemilik katakanlah warung-warung kecil, penggerak ekonomi kerakyatan, dia punya warung kecil, kita sediakan nanti dari pemerintah kabupaten yaitu Dinas Koperasi dan Menengah akan menyediakan tenda-tenda. Jadi tenda-tenda bagi para katakanlah istilahnya pemilik warung itu kita siapkan tenda kalau dia mau berdagangan di sepanjang jalan itu. Jadi memang ini pesta rakyat untuk ekonomi kecil, UMKM kita hidupkan. Itu permintaan Bapak Bupati, khusus sepanjang jalan itu digerakkanlah ekonomi kerakyatan dengan UMKM. Begitu Pak. Ya, Mas Kukun, kira-kira ini seperti apa nih nanti ini Mas? Ini kan penutupan kalau dari arah barat kan dari Argopuro nih ya. Betul. Terus kayak orang yang punya rumah misalnya yang di sepanjang jalannya ditutup itu solusinya seperti apa tuh nanti? Yang pertama kita kan sudah mengadakan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat, sehingga kita harapkan masyarakat lebih dewasa, lebih bijak dalam membaca kegiatan keadaan ini agar tidak mengganggu aktivitas dari pesta rakyat itu tadi ya Pak Agus ya. Karena ini internasional. Jadi puasa dulu lah dari rumah-rumah sekitar, sudah tahu akan diadakan kegiatan ya. Setidaknya lebih kita mendukung demi nama Jember yang luar biasa ini. Saya kira seperti itu. Untuk arus nanti itu yang dari arah barat kalau mau ke arah Banyuwangi nanti jalurnya sudah alternatifnya lewat mana Pak Gun? Mungkin sudah disiapkan untuk jalur Kalau di jam-jam tersebut nanti. di jam-jam tersebut Iya, untuk kita. Mangling itu Mak. Lah iya. dari arah barat. Arahnya itu ke selatan terus kemana sampai mecungul. Apa bahasa mecungul? Iya, sampai mecungul dek gini gitu. Iku lho. Lewat Tajung saya kira ya. Lewat Tajung ya. Lewat Tajung. Tapi itu pun karena kita ada tim urai, kemungkinan untuk roda 2 bisa kita buka tutup sesuai dengan laporan dari situasi yang dibaca oleh tim urai itu tadi. Ya, agar tidak terlalu juga memfokuskan ke jalur alternatif itu. Karena kalau jalur alternatif terjadi kemacetan juga nanti merepotkan kita juga. Nanti akan banyak berita-berita dari masyarakat, laporan-laporan dari masyarakat yang kurang baik bagi petugas di lapangan, saya kira seperti itu. Termasuk ambulan juga ya? Prioritas ya, kecuali prioritas PMK prioritas. Boleh ya, boleh. Ya boleh. Atau nanti ada yang dilewatkan utara juga mungkin di Mangli itu. Bisa lewat situ juga bisa. Jadi kanan dan kiri bisa. Oh, dua alternatif. Dua arah berarti Iya, ya. dua arah. Yang dari Sukorambi ya? Iya, dari Sempusari nanti pertigaan itu kan
dikhawatirkan ada yang muter tetap melewati jalur itu, kita juga akan taruh personil kita dan juga gabungan mungkin dari Dinas Perhubungan untuk mengadakan penjagaan dan juga pengaturan di situ. Pak Agus, kalau mengacu ke event yang kemarin, ini berapa lama waktunya? Jadi mulai jam 10 terus berakhirnya jam berapa untuk Sabtu atau Minggunya, mungkin ada prediksi? Iya. Jadi kalau dari perkiraan dari panitia dari JFC itu memang siang sampai sore saja yang tanggal 16 itu. Jadi tanggal 6 itu hanya siang sampai sore aja. Kecuali yang tanggal 7 itu kita sampai dengan malam, karena malam itu kita buat nanti lampu penerangan jalannya itu seperti siang hari. Jadi memang betul. Jadi sepertinya kalau nanti tanggal 7 kalau kita lihat itu persiapannya itu bukannya malam itu nantinya. Jadi seperti sudah siang, jadi memang nggak ada bedanya nanti malam sama siang karena lampu itu disiapkan oleh Pemkab. Berarti untuk hari Minggu ini siangnya 24 jam berarti untuk Jember ya? Siangnya itu jadi 24 jam, terang benderang. Lampunya di sini satu. Bagus. Bukan main-mainnya kita harus tahu ini. Sudah ngopi jadi nyala. Harus membantu. Tapi perlu dicermati ya Pak Yakub atau Pak Sugeng, artinya di pemilik toko itu kita tidak melarang dia mau punya aktivitas, silakan aktivitas. Hanya kendaraan bermotornya maupun roda 2, roda 4 diparkir dulu. Orangnya silakan. Kita ini pesta untuk berjalan kaki. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini semua bisa berjalan kaki di tempat kita itu tidak ada yang selama ini dipakai untuk roda bermotor lah. Diparkir di dalam lah ya, di dalam garasi, di dalam rumah itu maksudnya. Parkir di dalam rumah, kita siapkan kantong-kantong parkir. Jadi kita berolahraga. Nah, ini Pak berbicara tadi soal kantong parkir, ini kantong parkir yang disiapkan oleh Pemkab sendiri nih di mana saja, terus apakah gratis atau berbayar atau seperti apa nih? Masyarakat kita juga tahu. Tadi yang sudah saya sampaikan di jalan-jalan yang persimpangan sudah kita tutup. Di situ tuh otomatis kita sediakan untuk kantong-kantong parkir mulai roda 2 termasuk roda 4. Dan di situ ada nanti petugas dari kita, dari Dinas Perhubungan, dan itu gratis Pak, gratis. Ya, jadi nanti petugas-petugas kita ada yang untuk mengatur, artinya untuk mengarahkan supaya tetap diberikan ruang parkir. Tapi cuma 2.000 aja kepikiran. Tapi lain kalau kita niatnya memberi karena kita sudah dibantu dibawakan ya monggo. Enggak apa-apa. Awakmu ini cuma 2.000 sambatan. Tapi sebenarnya adalah gratis. Enak daftar juru parkir sementara. Ojo iki gratis lagi itu. Saya sudah menekankan, sudah memerintahkan anggota jangan sampai ada yang menarik karena ini merupakan pelanggaran, dan itu kalau sampai ada temuan kita akan mengadakan satu tindakan, ada sanksi. Mananya Pak kantong parkir ya, gratis? Semua yang tadi saya bilang ada persimpangan-persimpangan itu kan kita tutup untuk roda 2 maupun roda 4. Dan di situ otomatis itu dimanfaatkan untuk pasti akan parkiran dimakan sebagai kantong-kantong parkir baik roda 2 maupun roda 4. Nanti diarahkan oleh petugas. Ada dari kita Dinas Perhubungan, ada dari UPT Parkir yang kita juga ikut membantu. Karena personil kita betul-betul kita kerahkan semua demi suksesnya pelaksanaan JFC ini, Pak. Gitu. Luar biasa gitu berarti. Delok aja turu ae. Mari kita suksekan bersama karena ini bukan untuk Jembernya aja, bukan lokal Jember, dan ini bukan juga nasional, bukan. Ini sudah internasional. Katanya tadi Pak Sugeng bilang ini kita JFC internasional. Karena kemarin sebagai data itu sudah ada lebih dari 50 dari kepala daerah yang akan ikut sebagai peserta Jember Carnaval Fashion-nya atau Jember Fashion Carnaval itu sudah ada lebih dari 50 kepala daerah yang ikut. Ikut itu dalam arti peserta karnaval. Siap berdandan kepala daerahnya. Prediksinya nih kira-kira berapa ribu orang nih kira-kira? Wah, itu yang dari panitia yang tahu itu. Belum wartawan dari luar. Wartawan dari luar itu kemarin sudah dari negara itu yang saya dapat itu ada sekitar lebih dari 22 dari negara yang sudah mendaftar sebagai wartawan. Sudah ada wartawan asing. Kanca-kancaku tak kontak. Dan juga banyak temannya dari Zimbabwe kemarin juga. Dan ada lagi Pak Sugeng yang paling utama, kita dari Perhubungan juga menyiapkan untuk pesawat Joy Flag. Jadi kalau mau melihat dari pesawat dari atas bisa kita berikan korting, kita diskon. Nah, ini 50%. Artinya itu dari Merpati Training Center bisa untuk membantu untuk para pengguna yang namanya seneng dirgantara, kita siapkan juga Joy Flag. Jadi terbang di atas peserta karnaval.
Berapa tarifnya nih? Terus durasinya berapa ini? Langsung koordinasi aja sama bandara ada itu sudah. Ya, nanti kita siapkan. Dan itu kapasitas satu pesawat untuk 4 sama pilot. Jadi tiga bangku kosong. Sepanjang itu maksimal 1 jam. Padahal kalau kita mau lihat dari atas itu ya dari alun-alun ke kota Sinemamal ya sekitar nggak sampai 5 menit selesai. Rugi. Nah kita pakai jalan-jalan lah, mau kemana, mau maksimal 1 jam, monggo silakan. Kita siapkan. Artinya semua lini untuk perhubungan kita sudah siapkan. Dari perhubungan untuk udara sudah ada, silakan masyarakat untuk menghubungi, kita siapkan pesawat Joy Flag-nya. Jadi kapasitas 4 orang saja. Jadi kita lumayan lah. Gitu. Kemarin tuh berapa ribu ya Pak? Ya, kalau CFC kemarin tuh penontonnya itu total yang wah kalau banyak kita ya? melihat Kemarin pandemi. Nah yang dulu-dulu Sebelumnya. kisarannya. yang tahun 19 sudah sampai kayak gitu itu ya. Kayak nggak begitu soalnya saya waktu itu masih di provinsi nggak begitu melihat, tapi kalau laporannya bukan main. Istilahnya itu luar biasa. Kalau sudah mengenal GFC ini semua sudah mengatakan luar biasa. Tapi yang di alun-alun itu masih pakai tiket ya? Betul, karena itu yang diprioritaskan khusus yang untuk dari tamu-tamu dari VVIP itu yang berbayar, istilahnya berbayar. Kalau selebihnya lepas dari alun-alun atau dari depannya Pemda itu bergeser ke arah barat, itu yang digratiskan untuk masyarakat. Nah itu gratis itu Ya, Mas Kukun, saya juga tertarik nih kayaknya dari Satlantas atau dari Polres Jember sendiri tadi kan ada namanya tim pengurai. Ya. Nah itu mungkin bisa lebih detail, lebih bagaimana? spesifik seperti apa nih nanti tugasnya? Ya, jadi tugas tim pengurai itu sifatnya mobile. Jadi memantau seluruh jalur-jalur baik di dalam area kegiatan itu, jalur yang sudah ditutup ataupun jalur di luar termasuk jalur alternatif. Jadi di situ tim pengurai juga bisa berfungsi sebagai caraka untuk memberikan informasi kepada, kalau di lalu lintas itu jajaran 90 untuk selanjutnya menghubungi anggota baik yang siaga ataupun yang terlibat langsung di titik-titik yang sudah ditentukan untuk bergeser ke jalur yang terjadi kemacetan. Iya. Oh, baru di situ diurai di situ. Iya, jadi itu sifatnya mobile seperti pasukan berkuda, tapi pakai roda 2 gitu. Jadi keliling. Kuda besi lah, pakai kuda besi ya. Keliling terus kerjanya gitu, memantau. Atau mungkin ini kayak dulu ada kan yang pakai sepatu roda ya, tapi yang di arah dekat-dekat lokasi ini mungkin ya. Ada nggak polisi yang pakai sepatu roda kayak gitu untuk ini? Mungkin kalau memang jalurnya nanti roda 2 sepeda pancal ya. Kalau di patroli polisi kita ada patroli polisi, mungkin nanti kita juga untuk di jalur-jalur bagian dalam yang tidak bisa kendaraan masuk, bisa juga menggunakan sepeda patroli polisi. Oh iya Pak, balik ke Pak Agus, ini kan ada sejak beberapa waktu kan sering itu keluhan masyarakat itu tentang taman itu loh Pak, yang di tengah itu biasanya setelah event itu ya median jalan itu. Apakah itu untuk event sekarang ini sudah ada antisipasi Pak? Iya, jadi kita dari pemerintah Kabupaten Jember khususnya di bidang pertamanan nanti dari Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Tata Wilayahnya itu akan menutup, artinya itu diberi pagar Pak, pagar bambu untuk supaya tidak melintas orang-orang menyeberang di median taman itu, karena nanti kalau diinjak-injak semua itu akan rusak. Insya Allah kalau perencanaannya dari Dinas Cipta Karya itu akan diberi bambu pembatas supaya dia tidak melihat. Jadi kalau kita mau masuk ya kita berdekatan dengan nanti ada kayak ada pagar pembatas lah yang menuju ke peserta defile itu aja. Kita dirubuhno. Iya, mana itu Pak. Ini apa? Itulah karena antusiasnya melihat para peserta ya. Jadi double W yang Gajah Mada Hayam Wuruk itu kita pakailah istilahnya itu betul-betul untuk pesta rakyat, betul-betul melihat. Maka dari itu kendaraan bermotor supaya tidak bisa masuk ke sana, ayo dibantu bagi masyarakat yang ingin berolahraga, ingin melihat dengan berjalan kaki, termasuk saya juga nanti juga kita berjalan kaki lah. Ya, kecuali nanti kalau dari kepolisian ada pengawalan, ada tamu-tamu, insya Allah ini kalau ada undangan yang beredar tuh rencananya kan ada pejabat-pejabat negara yang katanya akan datang. Nah ini pengecualian juga khusus mungkin dari pengawalan polisi, PMK, ambulan itu ada pembebasan yang bisa kita persilahkan untuk masuk di area-area yang sekiranya tertutup tadi itu Pak.
Jadi selain mungkin kayak parkir, mungkin ada kendaraan yang disiagakan, mungkin seperti ambulan atau apa, mungkin dari Polres Jember. Yang pasti untuk dari lalu lintas sendiri kita mengoptimalkan kekuatan dari unit laka, baik kendaraan ambulan maupun derek. Takutnya terjadi kendaraan yang mogok di tengah jalan ataupun terjadi kecelakaan, untuk cepat melakukan upaya respon kepada kejadian tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas dari lalu lintas itu sendiri. Seperti itu. Untuk dereknya nih kira-kira, ini kan kebetulan kan pas musim angkut tebu juga. Nah ini kan juga bahaya sebenarnya nih Mas Kukun. Tidak bisa dipungkiri, masih banyak kadang kan macet, truk kayak gitu yang macet kemudian menimbulkan kemacetan yang parah. Ini apakah hanya menyiapkan satu derek atau berapa derek nih kira-kira ini? Derek kita sudah berkolaborasi nih kayaknya sama Disub itu punya derek juga satu ya Pak Kadisub, nanti dilibatkan juga. Juga kita punya rekanan derek swasta. Jadi dari masyarakat juga ada yang mempunyai jasa derek. Nanti kita kerjasama dan sudah kita kondisikan beberapa derek dari Swakarsa itu, karena nggak semua kendaraan itu bisa diderek dengan derek laka ataupun dinas perhubungan. Bisa juga karena mogok kita derek malah terjadi rusak di bagian bemper. Kita menggunakan komunikasi dengan derek dari masyarakat Swakarsa. Ya. Rekanan kita kolaborasi dengan swasta juga. Iya gitu, juga betul. Ini enggak mungkin ada nomor nanti yang dipersiapkan sehingga jadi informasi bukan hanya dari kawan-kawan petugas saja, tapi ada dari masyarakat mungkin yang bisa menginformasikan selama event ini berjalan. Semacam call center lah. Call center lah mungkin. Ada enggak kira-kira informasi-informasi yang bisa barangkali di sini ada kemacetan, di sini ada peristiwa ini, ada insiden ini yang bisa ada bisa dihubungi berarti ya. Kita siapkan semua kebutuhan masyarakat termasuk fasilitas komunikasi apa-apa yang perlu dihubungi, tetapi kita berupaya untuk masyarakat tidak usah melapor, tetapi anggota kita sudah ada di tempat. Kok polisi ini Mas gak ono. Yang pasti melalui pasukan berkuda besi itu tadi seperti penyampaiannya Pak Sugeng ya. Kita akan maksimalkan karena kita di sini ada kekuatan yang memang dilibatkan langsung, ada kekuatan yang sifatnya siaga. Karena pada saat kegiatan ini juga kita pelayanan terhadap masyarakat tidak tutup, Pak. Jadi pengamanan maksimal lah ya. Ya, pengamanan maksimal. Maksimal kan nggak iso lapo-lapo. Jadi bukan hanya ambulan saja, tapi termasuk dereknya juga dipersiapkan ini ya. Ya untuk itu kita perlu dukungan dari masyarakat, terutama di jalur-jalur yang dekat atau sekitar area kegiatan untuk lebih bijaksana mendukung apa yang menjadi keinginan masyarakat banyak, ya kita sukseskan acara ini. Demikian. Pak Agus berarti sudah fix nih ya, hari Sabtu itu penutupan dimulai dari jam 10 siang sampai jam 17 ya, sore. Kemudian minggunya sama, mulai jam 10. Kak, kalau minggu penutupan pagi, Pak. Pagi ya? Pagi itu, iya, jam 6 itu. Kita lihat jam 6 sama jam 14 siang. Jadi artinya full itu ya untuk hari minggunya itu sampai malam gitu. Ya, jadi masyarakat yang dilewati mungkin sudah bisa ada persiapan mulai sekarang lah. Termasuk yang mau keluar pakai roda 2, motor, mobil, roda 4, ya ini sudah mulai harus tidak boleh lewat sana lah. Ya, lebih baik kita pakai jalan kaki aja lah gitu aja. Mungkin ini kira-kira apa Pak Agus? Ini kan selama ini juga banyak ya event-event seperti ini, banyak masyarakat bermunculan tempat-tempat parkir dadaan ya. Bahkan juga tak jarang ini sebenarnya juga mengganggu, agak mengganggu juga. Kadang ngomong kan seenaknya penting parkir. Nah ini tindakan dari teman-teman lantas sendiri atau dari Disub sendiri seperti apa? Ya, sepanjang kita tahu bahwa itu di petugasnya kita, itu kita
tetap membenarkan. Tapi kalau sepanjang bukan petugas dari kita, binaan kita akan berkoordinasi dengan kepolisian, kita anggap itu adalah petugas dari lain liar gitu. Nah, jadi sebelumnya harus ada pendataan dulu, artinya mendaftar dulu ke kita akan membantu, kita sosialisasikan, artinya yang menjadi prioritas adalah tentang kelancaran. Lalu lintas kita utamakan dulu. Ya soalnya kan mungkin yang seperti Pak Agus sampaikan tadi kan ini bagian dari menggerakkan ekonomi. Iya, betul. Jadi bisa jadi ada warga yang punya lahan, Iya, mungkin halamannya agak betul, luas, akhirnya betul, dimanfaatkan betul, untuk betul, parkir. Nah ini Nah, sing iku enak. aturan. Enggak masalah. Ketika event ini berjalan, kemudian Wah. terjadi penumpukan, iki wis ono, ayo Pak, sini. Nah, Nah, sing data. rebutan, Nah, betul. yang data kan seperti ini, Pak. Ini Iya. kira-kira bagaimana solusinya? Iya. Karena justru ternyata ini malah semakin memperparah kemacetan. Betul. Akhirnya kita nanti dibedakan dengan petugas kita yang dari pemerintah, artinya itu ada petugas parkir yang resmi, Pak. Nah, artinya kalau petugas parkir resmi itu sudah diperhitungkan untuk kelancaran lalu lintas. Yang di luar dari kita itulah yang menurut saya itu yang perlu disikapi bahwa ini mereka mementingkan untuk diri sendiri, diri pribadi. Nah, kalau seandainya ini ada keluhan dari masyarakat, biar nanti kita dengan kepolisian yang akan mencoba untuk menghubungi, kita berkoordinasi, artinya supaya lebih menghubungkan kelancaran lalu lintasnya, supaya agak menutup dia itu, Pak. Karena kan masalahnya roda 2, roda 4 akan numpuk sehingga mereka nggak bisa jalan itu para ya katakanlah pengguna atau bukan pengguna, artinya masyarakat yang mau lewat ke sana karena ketutup semua. Nah, padahal kita sudah memperhitungkan roda 2 parkirnya di sisi kanan, misalkan di sini masih ada jeda sekitar 1-2 meter untuk orang keluar masuk. Berarti iki nunggu aku mancetan kayak gini tim pengurai ya. Nah, itu sudah diperhitungkan dengan kepolisian, yaitu adanya tim pengurai. Ternyata ini penyebabnya orang-orang yang parkir begini. Nah, ini dari kemudian akan menegur petugas parkirnya. Pak, tolong Pak, parkirnya itu supaya dia nanti petugas parkir kita yang akan nyampaikan, Mas, tolong Mas, bla 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 seperti itu. Karena kan pasti langsung ngadang-ngadang. Wah, ketemu betul. sama, ayo masuk, Iya, kan gitu betul. biasanya. Nah, inilah. Kalau yang koordinasi sih masih enak, ditata sih enak Iya. kan anunya. Betul, Yang betul. dadaan-dadaan ini Ya, baru itu Pak. Artinya, nah sekarang kembali lagi pada kita pengguna masyarakat, pengguna jalan, ya ikutlah membantu kelancaran. Salah satunya, jangan Mas, rene ae, rono ae. Lo kapan gelem tak? Iya, wis gak apa-apa ya, itu kan lebih enak. Apalagi event ini kemarin sempat tertunda karena pandemi Iya, ya. pandemi 2 tahun ya. Sama-sama artinya, majelis ya. sekali ini. Terus yang kedua lagi kan kita harus mementingkan ekonomi kita kan harus bangkit. Iya, betul. Dari masyarakat, kondisi ekonomian kita kan secara nasional, regional adalah ekonomi kerakyatan inilah yang kita utamakan, yaitu dengan UMKM-nya, Pak. Sudah kesempatannya. Gak sekarang. bangkit. Ayo pedagang-pedagang kecil tidak apa-apa sama Bapak Bupati itu dipersilahkan. Jadi UMKM bahkan nanti sama Bapak Bupati itu diberi tenda-tenda mereka itu, Pak. Yaitu diberi tenda titik-titik itu dia berdagang berjualan supaya tidak kepanasan, Pak. Sudah diberi Bapak Bupati gitu. Sudah ya. difasilitasi Iya. semua ya. Bahkan dari Gratis itu Pak ya? gratis, Pak. Gratis ya. Bahkan nanti di sana itu sepanjang Gajah Mada, Sultan Agung itu di panitia akan diberi 3 booth. 3 booth itu artinya kayak model pentas. Bisa dibuat katakanlah itu hiburan ya. Jadi kalau di depannya ada UMKM untuk pameran ataupun untuk berjualan, lebih enak, dia langsung view-nya langsung bisa nonton itu. Jadi tiga titik itu yang nanti disiapkan oleh panitia di sepanjang Jalan Sultan Agung sama di Jalan Gajah Mada sampai di mana itu KFC itu, Pak. Itu ada 3 booth yang menurut saya lumayan, ada titik panggungnya besar itu sebagai tontonan itu, Pak. Artinya yang dari panitia sudah menyiapkan itu, Pak. Ini merupakan pesta yang menurut saya belum pernah dilakukan seperti ini nantinya. Kita lihat saja dan kita bantu. Itu aja, Ya, Pak lebih Sugeng. ya. Mas Kukun, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nih terkait keterlibatan Polres Jember sendiri ini dalam event GFC ini. Betul sekali. Jadi dari Polres Jember pastinya kita akan menunjang atau mendukung seluruh kegiatan ini, baik dari kelancaran arus lalu lintas termasuk keamanan ya. Juga kita sudah tadi yang disampaikan berkolaborasi ya, menyediakan mengatur tempat-tempat parkir sesuai dengan prediksi kita. Kalau bisa memang jangan sampai kekurangan tempat parkir. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa memaksakan untuk pengunjung yang parkir di tempat yang mana. Yang pasti kita seluruhnya apa yang terjadi yang berkaitan dengan kegiatan GFC ini pastinya kita akan pantau secara maksimal. Terus selanjutnya untuk masyarakat juga
sudah kita adakan sosialisasi juga melalui kegiatan ini, tolong betul-betul didukung gitu. Jadi agar tidak memancing atau menjadikan kegiatan ini menjadi tidak nyaman. Pastinya nanti nama Jember sendiri yang akan kurang positif di mata daerah lainnya. Demikian mungkin dari saya, tetap mudah-mudahan masyarakat tetap semangat dan bersabar. Saya kira kegiatan ini memang semua kita inginkan, tetapi juga ada yang nggak suka, kemungkinan seperti itu. Sebaik-baiknya kegiatan pasti ada yang bernilai negatif, menilai negatif. Senegatif negatifnya kegiatan pasti ada yang menilai positif. Yang pasti Polres Jember, terutama Satlantas, mendukung kegiatan positif masyarakat sebagaimana yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama yang sudah disosialisasikan. Demikian kalau dari saya. Pak Agus, mungkin ada yang disampaikan imbauan atau apa? Ya, harapan saya karena ini sudah mulai dari teman-teman dinas perhubungan kemarin hari Senin sudah mensosialisasikan kepada pemilik toko, pemilik kendaraan sepanjang jalan Gajah Mada maupun Jalan Raya Sultan Agung untuk sudah mulai mengetahui bahwa tanggal 6 dan tanggal 7 supaya tidak menggunakan badan jalan sebagai parkir. Artinya kalau punya roda 4 supaya parkirkanlah di dalam dulu, ataulah nanti pada tanggal 6-7 itu mereka parkirnya di tempat-tempat yang sudah kita tentukan, kita berikan sebagai kantong parkir. Harapannya adalah betul-betul masyarakat pengunjung bisa berjalan kaki dengan leluasa, dengan bebas. Istilahnya kalau orang bilang katanya car free day, jadi bebas hari dengan kendaraan bermotor. Kita harap seperti itu. Jadi memang betul-betul ini mintanya Bapak Bupati, banyak pengunjung yang berjalan kaki. Jadi ini kalau nggak didukung dari pengguna atau pemilik toko yang di Jalan Raya Sultan Agung ataupun Jalan Raya Gajah Mada, sulit. Maka dari itu saya mohon bantuan kepada siapa saja pemilik kendaraan untuk ikut mematuhi lah. Mari kita sukseskan, mari kita taati, mari kita lakukan untuk kepentingan Jember, khususnya ekonomi kerakyatan dengan UMKM kita inilah. Ya, oke. Terima kasih Pak Agus. Terima dan kasih Mas kembali Makun. Pak Yakub. Kita berharap mudah-mudahan event ini berjalan lancar, aman dan sesuai harapan. Apalagi nih menyangkut nama baik Jember, apalagi di kancah internasional. Di kancah internasional. Sudah internasional kita ini Jembernya sudah. Semua orang ngomong GFC Jember. Orang-orang luar negeri ngomongnya GFC Jember. Oh iya Pak Agus, saya ingat tadi ya. Mari kita dukung Jember Langit Biru ya. Oh, nanti itu nanti. Ada ini pertemuan berikutnya. Tanpa polusi gitu ya. Nanti kita bahas itu. Oke, terima kasih Pak Agus dan Mas Gukun. Selamat bertugas dan mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai harapan. Amin amin. Oke. Foto dulu. Sekian dulu. Lagi foto. Podcast PW Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Posisi ini difoto Pak Sugeng. Difoto nih sama kamera. Ya.